Selamat pagi, aku akan membuat urap dan aku menggunakan kelapa utuh yang sangat muda. Ini peruntukan urap dan pelas ya. Jadi kalau ditekan itu lunak, ditekan dengan kuku begini ini bisa disobek sangat lunak. Nanti jadinya enak. Jadi kalau kelapa yang sangat muda ini peruntukannya adalah untuk urap, untuk pelas dan untuk makanan seperti klepon, putu ayu. Jadi menggunakan kelapa yang sangat muda seperti ini. Karena ini manis, teksturnya itu lembut. Kemudian dikupas kulit luar nih agar jadinya cantik. Ini akan aku potong dulu sedikit untuk mengeluarkan airnya. Airnya ini manis karena dia kan kelapanya masih muda. Jadi air kelapanya bisa digunakan untuk membuat bacem tempe atau bacem ayam atau ayam goreng kalasan untuk mengungkep ayam goreng kalasan agar nanti empuk dan rasanya manis alami. Ini akan aku tuang dulu airnya ya. Untuk memarutnya aku menggunakan parut manual. Sebenarnya bisa saja kita minta kepada penjualnya untuk memarut kelapa. Jadi kelapa parut di penggilingan itu cuma hasilnya itu berbeda karena kan mereka menggiling kelapa yang peruntukannya adalah untuk diambil santannya. Jadi tekstur dari kelapa parutnya itu sangat lembut. Aku kurang suka kalau untuk dibuat urap atau untuk makanan ya yang ditabur urap kelapa parutnya. Jadi aku menggunakan parutan manual. Kelapa parutnya sudah jadi. Ini aku timbang seberat 1 kg. Kemudian bumbunya yang aku gunakan adalah bawang merah, bawang putih. Bawang merahnya sedikit saja, bisa di skip. Bawang putihnya 3 kali lipatnya bawang merah. Kemudian asam jawa, cabai rawit caplak untuk membuat segar urapnya. Kemudian cabai merah keriting, garam, terasi bangka bakar, daun salam, daun jeruk, lengkuas, kencur. Lengkuasnya nanti akan aku geprek saja. Kemudian gula jawa. Nah, bumbunya nanti akan aku haluskan dan dicampur dengan kelapanya. Setelah bumbunya dicampur, kemudian dikukus selama 30 menit atau hingga matang. Biasanya keluar aroma harum. Setelah itu bisa digongso atau disangrai tanpa minyak untuk mendapatkan urap yang lebih kering. Kalau dikukus seperti ini biasanya akan lebih basah. Jadi ketika digongso atau disangrai akan lebih kisat ya. Setelah itu biarkan dingin, bisa disimpan di freezer. Sewaktu-waktu bisa digunakan dengan mengeluarkannya dari freezer, kemudian dikukus kembali. Rasanya akan tetap sama seperti saat kita pertama kali membuat. Bumbu urap yang sudah aku kukus tadi kemudian aku sangrai untuk mendapatkan bumbu yang lebih tanak lagi, karena ini nanti akan aku simpan di freezer agar awet dan rasanya tetap enak. Jadi harus tanak dulu. Aku sudah menyiapkan beberapa jenis sayuran dan aku mulai dengan bayam. Aku menggunakan bayam kakap ya, berukuran besar seperti ini. Kemudian airnya harus dididihkan dulu untuk mendapatkan warna sayuran yang hijau cantik. Kemudian ditambahkan garam ya agar warnanya tidak menghitam. Kemudian masukkan bayamnya. Merebusnya tidak lama-lama, jangan sampai lonyot, asalkan dia itu sudah matang empuk. Yang perlu diperhatikan adalah ketika merebus bayam, gunakan panci stainless steel seperti ini. Ini aku menggunakan Siko Wok 18/10.
kadar stainless steelnya ya. Jadi warna bayamnya ini tidak berubah menjadi hitam. Kalau menggunakan panci aluminium biasa, biasanya warna bayamnya tidak cantik, berubah menjadi kecoklatan, kemudian kuahnya menjadi keruh. Nah, ini bisa dilihat kuahnya masih tetap bening ya. Dan ini sudah matang, cepat sekali matangnya. Tanda matang itu kalau misalnya kita pencet batangnya sudah lunak. Jadi tidak perlu sampai lonyot. Karena kalau lonyot tidak enak ya. Akan aku angkat dulu dan ganti merebus sayuran lain. Menggunakan air sisa rebusan bayam, aku menambahkan daun suring. Ini juga direbus sebentar karena daunnya sangat muda ya. Urapnya sudah jadi dan seperti ini penyajiannya. Aku menggunakan sayuran daun bayam kakap atau bayam jumbo, kemudian daun suring yang sangat muda, mentimun, wortel, kecambah dan kacang panjang. Kemudian lauknya ada telur rebus dan ikan asin. Bisa menggunakan ikan asin layur maupun ikan asin bulu seperti ini. Ini enak sekali, segar, pedas. Oke ya, selamat mencoba. Bye.